Shalom saudaraku, dalam rangka Jubileum 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965, yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh, dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang,
Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian. People turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini, demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, kita beri penghormatan kepada Tuhan kita. Amin. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Yesus. Oh
terima hormat pujian kami. Engkau layak Tuhan. Masyurkan nama Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Haleluya. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Engkau Raja. Engkau Raja kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau Raja. Engkau Raja. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Raja Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Indonesia.
Engkau memberkati bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita atas bangsa kami ya Yesus Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin atas bangsa kami, bagi presiden kami, bahkan untuk jajaran pemerintahan yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh melihat janji-janji Tuhan tergenapi atas bangsa Indonesia. Janji-janji Tuhan tergenapi atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya ya Yesus Tuhan. Engkau melindungi setiap kami. Engkau menjamin kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya, kami bergantung penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita lebih lagi. Kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Yeay. Sebab Tuhan itu baik. Amin.
Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami selamanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segala
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Shalom Bapak Ibu terkasih, oleh kemurahan Tuhan kita bisa bertemu lagi walaupun kembali lagi dengan siaran online Bapak Ibu. Saya percaya apapun yang terjadi semuanya pasti tidak ada kebetulan, pasti dalam rencana Tuhan. Dan bulan ini kita akan memasuki tema gereja kita yaitu bulan movement, kegerakan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita saya mencoba untuk mengartikan, membahasakan apa itu movement atau kegerakan, saya mencoba mengartikannya sebagai berikut. Kegerakan itu adalah sesuatu hal baru yang muncul, yang kemudian tanpa sadar terus bergerak menjadi suatu gelombang, bahkan menjadi fenomena di suatu waktu-waktu tertentu Bapak Ibu. Seringkali lahir dari seseorang atau beberapa orang yang dikarenakan suatu keadaan dan memicu suatu ide-ide yang baru. Yang menimbulkan suatu kegerakan demi kegerakan. Itu kalau coba saya bahasakan. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Berikut ini adalah beberapa kegerakan yang menjadi gelombang, menjadi fenomena. Walaupun nanti mari kita belajar bahwa kita membuat suatu kegerakan bukan berarti pola pikir kita harus mendunia, harus mengglobal. Nanti kita belajar bersama-sama bahwa untuk melakukan sesuatu kegerakan mulailah dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini contoh-contoh beberapa kegerakan yang memang mulanya awalnya orang berpikir hal yang aneh. Di sini kita lihat fenomena fashion. Dalam setiap segmen hidup manusia pasti ada suatu kegerakan-kegerakan hal-hal yang baru Bapak Ibu. Kalau kita lihat dulu orang pakai celana jeans, kita lihat ini anak gak sopan, ini anak gak bener, gak berpendidikan. Tapi dengan keadaan yang berubah, sekarang orang pakai celana jeans yang robek-robek, yang belel, justru itu dianggap sebagai suatu yang keren, yang trendy, yang gaul. Bahkan zaman sekarang pun pendeta berkhotbah pakai jeans yang sobek-sobek, walaupun mungkin dari lutut ke bawah Bapak Ibu ya. Kemudian kita melihat kegerakan lain, kegerakan belanja. Dulu waktu awal-awal belanja pakai hal seperti ini kita juga merasa aneh, gak nyaman. Biasanya suatu kegerakan itu kalau diawali, dimula-mula rasanya mungkin gak nyaman seperti itu dulu. Ketika itu pakai Shopee atau pakai apapun juga OVO, saya sulit gimana caranya ya. Tapi diajar dan mau gak mau Bapak Ibu karena lumayan diskonnya 30%. Akhirnya kita belajar. Tanpa sadar kita sudah terbudaya dengan hal tersebut, itu merupakan suatu kegerakan baru. Kemudian kita melihat gerakan-gerakan apa lagi? Kesehatan. Gerakan apa lagi? Transportasi. Segala sesuatu di muka bumi ini mengalami perubahan. Dan perubahan itu tanpa sadar dimulai dengan suatu kegerakan-kegerakan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya mari kita lihat bahwa awalnya adalah dari suatu keadaan. Keadaan itu akhirnya memicu timbulnya ide. Bergerak menjadi suatu kegerakan dan terus kegerakan itu Bapak Ibu sifatnya akan terus berkelanjutan. Dari generasi ke generasi berkelanjutan. Kalau dulu seperti yang saya sharingkan beberapa waktu yang lalu dari zaman bahula, zaman batu. Kemudian muncul hal baru. Bahkan sampai sekarang zaman 5G itu semua berkelanjutan sifatnya kegerakan. Karena apa yang tidak berubah di muka bumi ini adalah perubahan itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Suatu hal besar selalu dimulai dengan langkah pertama. Untuk orang-orang yang menjadi movement, orang-orang yang membuat suatu pergerakan tidak akan mungkin terjadi tanpa satu langkah awal. Namanya aja movement Bapak Ibu, suatu kegerakan. Suatu kegerakan itu kan yang sesuatu yang harus bergerak. Mana mungkin bergerak kalau diam di tempat. Suatu kegerakan harus melakukan langkah awal, langkah pertama, baru itu disebut kegerakan.
Mari Bapak Ibu di rumah, kita jangan punya pola pikir harus mengglobal, harus mendunia. Apa yang bisa kita lakukan? Langkah awal yang bisa kita lakukan, lakukanlah dahulu. Karena dengan langkah pertama, dengan langkah awal, siapa yang tahu Bapak Ibu membuat suatu kegerakan besar ke depannya nanti. Oke, mari kita lihat selanjutnya lagi. Tanpa bisa dipungkiri, dengan adanya COVID ini Bapak Ibu, suatu kegerakan baru terjadi. Orang-orang ramai dengan goes. Apa? Naik sepeda. Bahkan tidak bisa dipungkirin sepeda-sepeda ini pesepeda bahkan makin bergerombol mereka. Dan yang sekarang jadi movement itu Brompton. Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah mendengar cerita tentang Brompton ini Bapak Ibu yang harganya selangit. Jadi awalnya mungkin kegerakannya untuk suatu kesehatan, bikin komunitas, tapi juga nggak bisa dipungkirin menjadi suatu gengsi. Tapi itu juga merupakan suatu kegerakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita pelajari suatu keadaan, memicu suatu ide-ide baru, akhirnya menimbulkan kegerakan-kegerakan dan terus akan berkelanjutan dari generasi kepada generasi. Semuanya dimulai karena keadaan Bapak Ibu. Lanjutkan lagi tolong. Kita melihat keadaan ini menimbulkan time to movement. Tapi di dalam tengah-tengah itu Bapak Ibu, kita harus ingat dan harus rekam dalam pola pikir kita bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah kecolongan. Jadi sebentar saya ilustrasikan lagi. Suatu keadaan yang Tuhan izinkan terjadi pasti akan memicu suatu movement atau suatu kegerakan. Tapi Tuhan tidak pernah kecolongan dari keadaan sebelumnya menjadi suatu movement. Tuhan tidak pernah kecolongan. Sementara waktu-waktu yang berjalan, Tuhan pasti akan mempersiapkan orang-orangnya, umat-umatnya supaya mereka semua siap sedia. Supaya mereka semua ready untuk musim yang baru, ready untuk kegerakan yang baru Bapak Ibu. Nah termasuk COVID ini juga semua dipersiapkan Tuhan untuk siap memasuki musim yang baru, kegerakan yang baru. Selanjutnya mari kita lihat. Nah ini beberapa contoh keadaan Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Dan ini menimbulkan suatu kegerakan yang baru yang luar biasa. Pertama, zamannya Imam Eli, suatu keadaan menceritakan di situ bahwa dalam 1 Samuel pasal yang 3 ayat pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Suatu keadaan di mana saat itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Dan dari sejarah kita baca di firman Tuhan, anak-anak Imam Eli tidak takut akan Tuhan. Korban-korban persembahan yang seharusnya dipersembahkan buat Tuhan, bahkan sebelum diambil dia cucukkan dulu garpu, dia ambil bagiannya dulu. Anak-anak Imam Eli keadaannya tidak takut akan Tuhan. Keadaan rohani saat itu tidak benar. Makanya karena keadaan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ dikatakan firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Tapi Tuhan tidak pernah kecolongan. Tuhan mempersiapkan seseorang yang namanya Samuel. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Dan ini Bapak Ibu yang mau saya bahas, 3 hal ini yang penting untuk kita mempersiapkan diri kita memasuki suatu kegerakan yang baru. Yang pertama dikatakan, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Perhatikan, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkan gugur. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan itu adalah hikmat. Awal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi dia makin besar, diberi Tuhan hikmat dan dia disertai Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kecolongan. Selama waktu-waktu itu Tuhan mempersiapkan seseorang yang namanya Samuel. Lanjut lagi apa yang terjadi yang selanjutnya. Kita lihat di zaman Yesus dalam Lukas 2 ayat 40. Perhatikan Bapak Ibu, rupanya kata-kata yang dikutip untuk Tuhan mempersiapkan seseorang untuk suatu kegerakan yang baru lebih kurang sama Bapak Ibu saya pelajari di sini. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40 dikatakan anak itu bertambah besar. Sama seperti tadi yang dikatakan kepada Samuel, dia bertambah besar dan menjadi kuat.
Kalau Yesus ini bahkan ada 2 ayat yang dikatakan di dalam Lukas dengan kata-kata yang sama. Yang pertama sebelumnya ketika Yesus bayi setelah didoakan oleh Hana dan Simeon, setelah itu firman Tuhan berkata, Yesus makin besar dan penuh dan menjadi kuat bahkan dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sama Bapak Ibu. Makin besar, makin kuat, penuh hikmat, penuh kasih karunia. Tadi di dalam Samuel pun sama, makin besar, penuh hikmat, tidak ada firman Tuhan yang ditinggalkannya, dan selanjutnya dikatakan Tuhan menyertai dia. Nah, sewaktu Yesus bertambah besar dalam asuhan kedua orang tuanya, suatu kali Yesus diajak kedua orang tuanya ke bait Allah seperti hari-hari biasa, seperti setiap tahun yang rutin dilakukan. Pada waktu umur 12 tahun, ketika mereka setelah melakukan ibadah tersebut, kita tahu ceritanya, kedua orang tuanya pulang, mereka ketinggalan ada Yesus masih di bait Allah. Dan apa yang terjadi? Ceritanya kemudian kedua orang tuanya balik mencari Yesus, dan Yesus ternyata Yesus sama para tua-tua, orang-orang Farisi, mereka sama-sama bercerita dan bertanya jawab. Kemudian firman Tuhan dilanjutkan di dalam Lukas yang kedua ayat 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Bertambah besar dalam asuhan Yusuf dan Maria. Kemudian dilanjutkan dan Yesus makin bertambah besar. Selalu ada poin ini, bertambah besar, bertambah hikmatnya dan makin dikasih Allah dan dikasih oleh manusia. 3 poin ini yang mari kita belajar supaya Tuhan mempersiapkan kita dan kita melakukannya dengan benar pada waktu persiapan supaya menjadi seorang yang melakukan kegerakan yang besar. Selanjutnya lagi, mari kita lihat. Yang pertama, bertambah besar. Ini bicara tentang bertambah besar secara fisik Bapak Ibu. Perhatikan, untuk kita bisa melayani Tuhan, kita yang tinggal di dalam tubuh kita harus pelihara dan jaga kesehatan kita Bapak Ibu. Perhatikan, jaga kesehatan itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Seringkali Pak Roni suami saya cerita, ada orang-orang di suatu kota, makanannya di depannya cukyok, di depannya samcam, di depannya udang, di depannya kepiting, dan mereka berdoa dalam nama Yesus, kami mau menikmati makanan ini, segala roh-roh kolesterol kami usir dalam nama Yesus. Ya Tuhan dengar doanya Bapak Ibu, tapi mana bisa menjawab, karena bagaimanapun juga yang bertanggung jawab untuk memelihara, untuk menjaga kesehatan kita adalah kita sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan selalu berkata, Yesus bertambah besar dan bertambah kuat. Dalam artian di sini, untuk seseorang mau melakukan suatu kegerakan, kita juga harus bertanggung jawab menjaga kesehatan kita terlebih dahulu. Karena untuk melakukan suatu hal, kita butuh sehat Bapak Ibu. Mana kita bisa melakukan aktivitas sementara kepala pusing, sementara demam, sementara kolesterol tinggi, sementara jalan terseok-seok, nggak bisa. Tapi mari kita semua jaga kesehatan kita. Kita nggak bisa berpikir, hai anak muda yang di tempat ini, oh aku masih muda, aku sehat, aku mau menggunakan seumur hidupku seenaknya, nggak bisa. David anak kami Bapak Ibu, waktu masih bekerja di Amerika, jadi setelah dia lulus S2-nya, dia sempat bekerja di Amerika, dia menjadi oleh kemurahan Tuhan menjadi manajer di salah satu perusahaan kontraktor. Nah karena dia manajer, dia harus bertanggung jawab. Dia harus melakukan sesuai batas waktunya. Bangunan tersebut harus jadi Bapak Ibu. Apa yang dia ceritakan seringkali jam 1 malam sampai di rumah, jam 5 harus pergi lagi, apalagi sudah hari-hari menjelang time limitnya. Dia bilang, Papa Mama setiap hari aku minum Red Bull katanya. Red Bull itu kalau di Indonesia minuman-minuman yang menambah tenaga energi. Maaf Bapak Ibu, saya bukan karena menyebutkan mereknya, tapi ini suatu pengalaman yang dialami oleh David anak saya. Nah supaya menambah tenaga dan supaya tidak ngantuk, supaya matanya tetap melek, apa yang dia lakukan? Dia minum soda. Jadi hari-harinya dia minum Red Bull dan minum soda.
Dia pikir, oh aku anak muda, aku bisa kuat, aku bisa bekerja, menghasilkan uang, cari duit terus. Apa yang terjadi? Begitu pulang Indonesia, aduh mama iniku kok sakit ya, iniku kok nggak enak ya, rasa kerenyang-kerenyang semuanya. Akhirnya kita bilang, sudah David, tes darah aja. Akhirnya begitu tahu hasil tes darahnya, dia sendiri yang mulai gemeteran. Karena ternyata SGPT, SGOT, ferritin, semua yang berhubungan dengan hati atau liver 3 kali dari batas normal Bapak Ibu. Akhirnya dia mulai sadar diri, mulai makan sehat. Kami sempat konsultasi ke dokter, dokter bilang kamu jangan makan makanan daging yang merah dan harus banyak konsumsi sayur. Akhirnya dia mulai merubah gaya hidupnya. Sebab dia sadar usia bertambah, kalaupun mau bekerja harus dengan badan yang sehat. Waktu suami saya masuk rumah sakit juga, Pak Roni sudah bercerita bahwa mendapat hajaran dan ajaran dari Tuhan. Hajarannya apa diajarnya? Karena sudah melalaikan kesehatan. Terus pelayanan alasannya pelayanan. Tapi di mata Tuhan kita tetap harus bertanggung jawab kepada kesehatan kita Bapak Ibu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan melakukan kegerakan, tanggung jawablah dulu dengan apa yang ada padamu, dengan tubuhmu. Pak Roni pelayanan, kadang-kadang sudah capek badannya, tapi semangatnya Pak Roni kalau khotbah, wah menyala-nyala lagi. Tapi saat itu pula dia tidak sadar bahwa ada virus dan singkat cerita kita tahu 16 hari di rumah sakit. Dari sini kita belajar, kita bertanggung jawab. Yesus dan Samuel dikatakan dia makin besar, makin kuat. Apa selanjutnya? Mari kita belajar, selanjutnya kita lihat. Nah, dia bertambah hikmatnya dan firman-Nya tidak ada satupun yang gugur. Selama kita berjalan dalam kebenarannya, hari-hari kita adalah persiapan dari Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, hari-hari kita itu persiapan dari Tuhan. Nanti suatu keadaan tertentu baru movement terjadi, tapi kita semua udah siap Bapak Ibu. Nah, Tuhan akan memberikan hikmat itu sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan hikmat bersesuaian dengan talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk semakin memperlengkapi kita, mengupgrade setiap kita. Sehingga pada waktu keadaan dituntut kita melakukan kegerakan, semua kita siap. Nah ini contohnya Bapak Ibu, di dalam Keluaran 31 ayat 2 dan 5, ketika Musa akan membangun bait suci, dia membutuhkan orang-orang yang tangkas. Dan di sini dikatakan Tuhan memilih Besaliel dan Aholiab. Dan Tuhan sudah mempersiapkannya. Firman Tuhan berkata kepada Besaliel, lihat telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Perhatikan Bapak Ibu, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ketika saya diingatkan Tuhan tentang ayat ini lagi, kami kalau mesbah pagi berdoa, kami ingat anak-anak kami, buat David, sekarang sudah punya mantu, Samuel dan Tirsa dan Tevi. Kita berdoa supaya Tuhan kau berikan mereka keahlian, pengetahuan, pengertian, kau tambahkan buat setiap mereka. Dan di situ dikatakan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Beda orang, beda keahlian. Kita nggak bisa iri dengan keahlian orang lain Bapak Ibu. Di sini dikatakan kalau Besaliel itu mengasah batu permata supaya ditata. Keahlian Besaliel adalah dia menata, dia mengukir, dan dia bekerja untuk segala macam pekerjaan yang berkaitan dengan mengasah, menata, mengukir. Ingat bahwa Tuhan memberikan kita hikmat sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan semasa hari-hari ini kita dipersiapkan Tuhan. Selanjutnya lagi apa yang Tuhan katakan tentang Aholiab. Aholiab di situ dikatakan Keluaran 31 ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang, hati di sini bahasa aslinya adalah leb.
Ternyata hati di sini mengandung mind, understanding, thinking, pengertian untuk melakukan sesuatu. Dan di sini dikatakan setiap orang ahli. Ahli di sini adalah cakam, wise, skillful, dan keahlian adalah skill, wisdom. Nah, Yesus pun sebelum terjun dalam pelayanan, ia ahli sebagai tukang kayu. Setiap orang akan diberi Tuhan talenta dan diberi Tuhan hikmat sesuai dengan talenta dan dipersiapkan Tuhan sampai suatu keadaan memicu suatu kegerakan, Bapak Ibu. Saya sedikit cerita bahwa sekitar bulan Juli kemarin ada pekerja kita di salah satu kota. Atas seizin Tuhan, suaminya meninggal COVID di usia muda, anaknya masih kecil-kecil semua Bapak Ibu, 3 orang anaknya. Saya bilang sama dia, rencana kamu ke depan gimana untuk menghidupi anak-anakmu? Kita sebagai orang tua rohani memberikan, maukah bekerja ini? Saya punya kenalan channel kalau kamu mau bekerja ini. Atau maukah kamu bekerja ini? Saya juga ada channel. Kita sebagai orang tua rohani mengarahkan kira-kira apa yang mau kamu lakukan. Dia bilang gini, enggak tante, terima kasih banyak. Sebelum suamiku meninggal, aku sudah melakukan, dia reselling suatu produk Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi pada waktu suaminya dipanggil Tuhan, dia sudah punya persiapan, dia sudah punya rancangan, dia akan melanjutkan pekerjaannya ini. Bapak Ibu, setiap kita pasti dikasih Tuhan kemampuan dan sedang dipersiapkan Tuhan. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Dan pada waktu semua orang nih sekarang kalau dibilang semua pindah haluan lagi masak semua Bapak Ibu. Tiba-tiba semua ibu rumah tangga cakap masak. Nah, ada yang berubah jadi jual sate babi, jual siomay, jual puding, jual bolu, jual sup, jual ini itu, dikemas yang unik kemudian dijual. Saya bilang sama suami saya, sayang musim COVID gini semua orang tiba-tiba pinter masak. Saya bilang gitu, semua jualan ini, jualan itu. Saya bilang sama Pak Roni, aku harus masak apa ya untuk dijual. Pak Roni itu menatap saya, kemudian dia menggoda saya seperti ini Bapak Ibu. Oh kalau kamu mau jualan masakan, jualan aja rujak ulek katanya. Kamu kemas dijual rujak ulek katanya gitu. Kemudian dia mencandai saya Bapak Ibu, akhirnya saya sendiri ketawa, kami berdua bercanda. Pak Roni bilang gini, Noni, waktu aku sakit di rumah sakit, Tuhan tuh bicara sama aku bahwa apa yang ada padamu saat ini, kamu bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau menjadi suatu kegerakan, kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Oke, tolong kita lihat selanjutnya. Hidupilah tanggung jawab atau bagian yang Tuhan percayakan padamu saat ini di musim ini. Jadi ceritanya pada waktu sakit di rumah sakit 16 hari, tiba-tiba Pak Roni mulai membandingkan diri, iya ya gereja lain itu sukses. Seringkali pola pikir kita sukses itu adalah jumlah, pencapaian, itu uang, fasilitas. Tidak bisa dipungkiri Pak Roni mulai memikirkan hal seperti itu. Gereja lain punya gedung besar, fasilitasnya, jemaatnya, ini itunya. Kemudian Tuhan ajar dia di tempat tidurnya bahwa pencapaian tiap-tiap orang itu kita tidak bisa membandingkannya. Selama kita menghidupi tanggung jawab kita, selama kita menghidupi panggilan kita, itulah yang berkenan buat Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara tentang pergerakan, kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita jangan melihat pencapaian orang lain. Ketika kita bicara kegerakan adalah ketika kita mulai menghidupi panggilan kita. Ketika kita melakukan talenta kita, ketika kita berjalan dalam kebenaran, berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan, destiny Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan kegerakan, mulailah, melangkahlah dari diri kita dulu. Jangan membandingkan dengan pencapaian orang lain atau talenta orang lain. Seperti ketika saya bilang sama Pak Roni, aku harus mulai jualan masakan apa. Betul juga kata suami saya, jual aja kamu rujak ulek. Saya baru sadar, saya dikasih karunia Tuhan mengajar, menulis. Dan ketika Pak Roni bilang gitu, ya sudah sekarang kamu lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Menulis dan mengajar. Oke, jadi kami berdua Bapak Ibu selama COVID ini Pak Roni semakin tekun mempersiapkan buku yang selanjutnya. Nanti kan bukunya Bapak Ibu ya, judulnya adalah Healing Worship.
Jadi kita melakukan bagian kita, saya percaya akan jadi berkat bagi banyak orang. Gimana bisa jadi movement Bapak Ibu? Oke, next selanjutnya kita lihat. Nah, kita perlu, nanti saya jelaskan bagaimana bisa menjadi movement ya. Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan ini penting Bapak Ibu, pastinya. Dan di situ dikatakan kasih karunia Allah ada padanya, makin dikasih Allah. Charis, gak bisa dipungkirin Bapak Ibu. Yusuf dengan Allah menyertai dia, maka firman Tuhan berkata ketika masa-masa dia dipersiapkan Tuhan, dia disayang oleh Potifar. Di penjara pun karena Allah menyertai dia, dia disukai oleh kepala penjara. Jadi perhatikan Bapak Ibu 3 hal ini. Yang pertama, Yesus semakin besar dan semakin kuat. Untuk menjadi pembuat movement, kita harus jaga kesehatan kita, bertanggung jawab dengan tubuh kita. Yang kedua, minta terus tambahkan Tuhan hikmat atas talenta yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kasih karunia Allah pada kita. Selanjutnya, nah, bagaimana ketiga hal ini bisa menjadi movement? Saya ceritakan tadi, Pak Roni menulis buku tentang Kingdom Worship sebelumnya. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan untuk Tuhan. Dan kita sepakat Bapak Ibu, dari hasil penjualan buku Kingdom Worship itu, semuanya kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Gimana jadi movement? Kita baca dulu ayatnya, baru saya sharingkan. Filipi 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jadi itu semua menjaga kesehatan dengan talenta dan hikmat anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kalau kita dikasih itu semua tadi, jangan untuk kepentingan kita sendiri. Supaya kita bisa menjadi seorang penggerak, kegerakan. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi ketika Pak Roni menulis buku ini dan komitmen untuk pekerjaan Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada hamba Tuhan sakit, ada hamba Tuhan membutuhkan di desa, ada anak enggak bisa sekolah. Dengan hasil penjualan buku ini, kita bisa menjadi penggerak buat orang lain Bapak Ibu. Kita jangan muluk-muluk berpikir kita mau menjadi orang-orang yang besar, atau lakukanlah dulu langkah pertama dari apa yang bisa kita lakukan. Buku ini menjadi berkat. Dan akhirnya untuk buku yang selanjutnya, Healing Worship, kita pun sepakat bahwa buku ini pun semua keuntungannya untuk pekerjaan Tuhan. Maka saya percaya dari hal kecil apa yang bisa kita lakukan ini akan menjadi dampak. Jangan memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang lain. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, kepandaian Bapak Ibu sekarang memasak atau desain atau melukis atau musik. Bikin mungkin hal-hal seperti pelatihan buat mereka-mereka yang membutuhkan. Sehingga temanmu bisa menjadi bekerja dengan latihan yang telah Bapak Ibu lakukan. Mari kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Satu lagi sebelum saya tutup. Bahwa firman Tuhan berkata orang-orang miskin selalu ada padamu. Jadi ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita sudah melakukan itu semua dikasih hikmat dan talenta, orang miskin selalu ada padamu. Firman Tuhan berkata, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus. Kami ada beberapa orang Bapak Ibu yang ada pada kami. Seringkali, Pak ini saya rusak, beras saya habis, saya kepingin makan ini atau makan itu, saya kepingin ini itu, kadang-kadang telepon di tengah kami sibuk bla bla bla. Tapi Bapak Ibu saya dapat hal seperti ini. Sama halnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memperluas talenta kita. Demikian juga halnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menabur, untuk kita berbagi hidup kepada orang-orang yang kurang beruntung. Kalau kita mau menjadi orang yang membuat kegerakan, perhatikan. Sama halnya dengan Tuhan memberi Anda kesempatan dan tambahkan hikmat. Sama hal itu pula Tuhan memberi kesempatan kita berbagi hidup untuk menjadi seorang penggerak dengan orang-orang yang ada pada kita. Selanjutnya, 4 tipe orang.
Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Bapak Ibu ada di posisi manakah? Kalau kita mau menjadi seseorang yang menggerakkan, kita evaluasi diri. Yang pertama, people who watch things happen. Seseorang yang hanya melihat, oh saat ini sedang terjadi COVID ya, jumlah kematian sekian, di seluruh dunia sekian, ini bangkrut, ekonomi seperti ini. People yang hanya melihat, orang-orang yang hanya melihat terjadi. Yang penting aku hidup ya buat diriku sendiri, aku cari duit, aku semua buat keluargaku sendiri. Yang kedua, people who let things happen. Let it be. Yang terjadi biarlah terjadi, kisera-sera. Tapi mari kita lanjutkan lagi, people who ask, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita bisa melihat tolah-toleh apa yang terjadi. Tapi mari siapkan diri kita. Sebab ingat, keadaan diizinkan untuk suatu movement. Tapi di tengah-tengah movement itu, Tuhan tidak pernah kecolongan, Tuhan mempersiapkan kita. People who make things happen. Seseorang yang membuat sesuatu terjadi. Dari apa yang bisa kita lakukan, melangkahlah dulu dari hal kecil. Dan kita semua akan menjadi agen-agen perubahan. Selamat menjadi agen-agen perubahan Bapak Ibu. Selamat menjadi orang yang melakukan kegerakan. Dengan langkah awal apa yang bisa kita lakukan. Dan kita tetap minta Tuhan hikmat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau beri kami sehat untuk saat ini. Kau berikan kami hidup dan nafas. Kami bersyukur untuk kepercayaan dan tanggung jawab yang ada pada kami saat ini. Kami mau memaksimalkan dan kami mau mengambil keputusan pada siang hari ini Tuhan, bahwa kami mau menjadi pembuat-pembuat kegerakan. Bukan hanya melihat atau bertanya atau membiarkan, tapi kami mau menjadi pembuat-pembuat kegerakan dengan apa yang ada pada kami. Sekarang kami minta Tuhan, biarlah pikiran dan perasaan Kristus ada pada kami. Kami gak mau menjadi orang-orang egois, tapi kami mau bergerak menjadi berkat. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita persiapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Mari yang di rumah Bapak Ibu boleh persiapkan roti dan anggur. Persiapkan hati kita untuk kita menerima mujizat, kita terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sambil mengucap syukur, kita mengangkat roti sebagai rasa hormat kita. Mari berterima kasih. Dia Immanuel yang menyertai kita. Dia yang berjanji tak sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengingat kematian. Kami mengingat terus pengorbanan-Mu atas kami ya Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita mengangkat cawan anggur sambil kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kami terus tak henti-hentinya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di musim apapun Engkau bersama kami. Kami akan melalui bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kalau ada yang letih lesu, Tuhan beri kekuatan yang baru. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan saat ini. Kami percaya ada kuasa-Mu dalam bilur dan darah-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Katakan hidupku, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan hidupku, Menggenapi firman-Mu, amin. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. yes Lord. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Saat ini bukakan tingkap surgamu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati rumah tangga demi rumah tangga mereka. Terus karuniakan kerukunan atas setiap hidup umat-Mu. Kehadiran-Mu nyata atas kehidupan mereka. Terpelihara sempurna. Dilindungi oleh kuasa darah-Mu senantiasa kehidupan umat-Mu. Berkati usaha mereka, pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Yang mengandalkan Engkau diberkati ya Tuhan, kata firman-Mu.
Sebab itu curahkan berkat-Mu sendiri atas usaha, atas pekerjaan umat-Mu. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka dengan takut akan Engkau. Berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita-Mu dan kebenaran-Mu, yaitu berkat kerajaan-Mu sendiri, melimpah atas seluruh hidup umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, lawan saja untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, lawan saja untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, lawan saja untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, lawan saja untuk selamanya. Kasih setianya, kasih Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Amin.